Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah. Dan mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid-dini wad dunya wal akhirah. Niyah wa ala kulli niyatin shalih ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin wa akhussu ila al-muallif kitab wa jami'i masyayikhina wa masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini sedikit lagi kita lanjutkan muqaddimah. Setelah itu kita akan masuk ke materi. Tapi sesungguhnya di pendahuluan atau muqaddimahnya Imam Al-Ghazali itu isinya juga materi. Jadi isinya juga materi yang sangat syarat makna, sangat kaya juga gitu. Saya lanjutkan. Jadi kemarin Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam muqaddimah kitabnya bahwa hidayah itu adalah buah dari ilmu. Ya. Hidayah itu ada bidayahnya, ada nihayahnya. Jadi ada permulaannya, ada dasar-dasarnya, lalu ada puncaknya. Lalu ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Orang itu tidak bisa sampai kepada puncaknya kecuali dia menapaki mulai dari dasar-dasarnya. Kita itu kalau mau naik ke lantai atas, tidak bisa langsung ke atas kecuali melewati tangga-tangga itu yang itu ada kita tapaki dari bawah itu. Kan begitu. Lalu barulah kemudian kita ini memahami hikmah-hikmah atau apa yang terkandung atau batin-batin dari apa yang kita lakukan itu. Termasuk dalam melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu buahnya adalah nanti adalah hidayah. Maka saya lanjutkan kata Imam Al-Ghazali, "Waha ana musyirun alaik." Maka di sini saya memberitahu kepada kalian. Musyir itu memberi isyarat. Musyir itu memberi petunjuk. Asyara yusyiru isyaratan. Musyirun berarti orang yang memberi jalan, memberi petunjuk alaika kepada kalian bibidayatil hidayah, yaitu dimulai dengan dasar-dasar hidayah. Jadi yang dasar-dasar itu apa? Ya nanti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketaatan, lalu bagaimana menjauhi larangan, kan begitu. Lalu bagaimana berinteraksi dengan sesama teman. Jadi ada 3 pembahasan besar di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Kata beliau begini, jadi dasar-dasar hidayah yang beliau utarakan nanti, yang beliau tunjukkan di dalam kitab ini lanjutannya ini. Litujarriba biha nafsak. Jadi agar engkau nafsak itu jiwamu, agar engkau dengan bidayatil hidayah ini,
Jarraba yujarribu tajriban itu mencoba atau tajribah itu apa namanya? Pengalaman itu tajribah. Atau tajribah itu jarriba itu maksudnya agar kamu mencoba atau menerapkan bidayatul hidayah itu pada dirimu. Wa tamtahina biha qalbak. Hati juga diuji, dipaksa. Lah lanjutannya ini. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan. Jika engkau merasakan hatimu itu condong kepada hidayah. Jadi kalau kita diajari yang baik-baik, kok kemudian hati ini condong, tertarik, itu berarti fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan. Ma'ilan itu ada kecondongan dalam hal kebaikan, dalam hal hidayah-hidayah yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa nafsaka biha mutawi'atan, dan jiwamu dengan bidayatul hidayah tadi itu patuh. Patuh itu tunduk, mau melaksanakan, ya. Walaha qabilatan, dan juga terhadap bidayatul hidayah yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, jiwamu itu menerima. Kan orang itu ada ya, kasih tahu yang baik, dalam dirinya itu berontak. Atau ada orang dikasih tahu yang baik, dirinya itu merasa sudah tahu, lalu dikasih tahu tuh tidak senang. Padahal kadang kita itu ya melakukan kesalahan. Kadang kita itu khilaf. Tapi kadang nggak terima. Ya gitu. Makanya ini kalau kemudian orang itu diingatkan, kok kemudian hatinya itu legowo, itu sesungguhnya adalah satu pijakan yang luar biasa. Yang bahaya itu kalau diingatkan sudah tidak mempan. Ini bahaya. Ya. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali? Fadunaka at-tatallu' ilan nihayat wa taghalghul fi biharil ulum. Maka maksudnya beliau, ya, kalau tadi hati itu ada kecondongan untuk melakukan kebaikan, lalu jiwa itu tidak berontak, kan begitu? Jiwa itu malah patuh, menerima, maka ketundukanmu itu sesungguhnya itulah yang nanti akan mengantar sampean itu mencapai pada puncak-puncak hidayah. Jadi nanti ada puncaknya. Orang itu mendapatkan petunjuk itu sedikit demi sedikit. Sama kayak sampean mendapatkan ilmu. Ilmu itu kita dititipi oleh Allah itu sedikit, tapi kita dapatnya juga sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Monggo, nih kosong. Ya. Wa ma utitum, mau kuliah? Ya, mau ada asistensi. Jam berapa? Sebenarnya dari jam 6 sore tadi. Ya wes, insyaallah. Ya wes. Nanti setelah di absen aja, terus berangkat dulu enggak apa-apa. Setelahnya saya absen. Saya presensi habis ini. Hadir. Jadi ketundukan hati kita, ketundukan jiwa kita dalam hal kebaikan, itulah yang akan mengantar kita untuk mencapai kepada an-nihayah. Ya. Wattaghalghul fi biharil ulum, dan kita bisa memasuki lautan atau samudra ilmunya Allah. Jadi itu kata kuncinya. Kita itu kan kadang belajar kepada ustadz ini, dijelaskan begini, ada yang kita paham, ada yang kadang-kadang belum paham. Kadang nggak paham itu kemudian ketemu ustadz yang lain. Kemudian dijelaskan, loh kok ada kaitannya. Barulah kemudian muncul begini, oh ternyata yang dijelaskan ustadz yang dulu yang di sini itu ini toh maksudnya. Itu baru ketemu di ustadz lain. Kadang-kadang begitu. Atau kalau sampean kuliah, entah jurusannya apa gitu ya. Dosen ini menjelaskan ini. Lalu ilmu ini, mata kuliah ini ada kaitannya dengan mata kuliah ini. Di sini tidak begitu paham. Dijelaskan tidak begitu paham, tapi pahamnya dari dosen yang lain. Atau kadang-kadang pahamnya dari teman kita itu bisa. Jadi kita itu tidak tahu kapan itu futuh. Futuh itu terbukanya hati kita untuk menerima pancaran ilmu Allah, yang kemudian itu nanti akan mengantarkan rasa khosyah dalam diri kita. Itulah yang nanti menuju puncak-puncak hidayah. Itu. Mungkin ada pertanyaan begini, Ustadz,
Lah kalau yang saya pelajari ilmu umum, apakah itu nanti akan mengantarkan pada hidayah? Kalau sampean berangkatnya lillah, berangkatnya itu benar, nanti akan sampai itu. Karena ayat Qur'annya kan begini. Apa namanya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi ulul albab itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yatafakkarun ya, menggunakan potensi fikirnya dalam penciptaan langit dan bumi. Itu berarti di situ terkait dengan semua jenis ilmu. Orang itu kalau mengkaji ilmu apapun, nanti endingnya itu akan ketemu dengan Allah. Asalkan arahnya benar. Kan kemarin Imam Ghazali sudah mengingatkan. Niatnya benar. Kalau arahnya benar, dia akan sampai pada tujuan. Tapi kalau arahnya tidak benar, ya sulit untuk sampai pada tujuan. Karena dalam ayat itu nanti endingnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semua itu sia-sia. Jadi sampai akan menemukan, yang jurusan matematika. Ada yang matematika? Dulu di Islam itu ada pakar matematika namanya Al-Khwarizmi. Beliau itu dengan matematika itu akan mengantarkan khasyatullah. Yang jurusan biologi, ada yang biologi. Melakukan eksperimen, penelitian. Bahkan hanya fokusnya biologi tapi yang sel. Neliti sel itu akan ketemu dengan Tuhan. Karena Allah itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di mana-mana. Kan begitu. Yang ekonomi, ada ekonomi. Ekonomi makro. Dulu ada yang bertanya, anak pondokan masuk jurusan ekonomi. Kalau ada ekonomi makro berarti ada yang haram. Dikira makro itu yang dari bahasa Arab. Padahal makro itu yang lawannya mikro. Ekonomi makro katanya. Berarti ada ekonomi haram, ekonomi halal. Enggak, ini guyonnya. Kita lanjutkan. Nah sebaliknya, jadi cirinya begitu. Kalau nanti yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali, mulai dari bab pertama kita lihat, Al-Qismul Awal fit Ta'at. Kok nanti sampean itu kita itu merasa merasa senang, merasa tertarik. Itu adalah pintu awal ciri-ciri bahwa kita akan memperoleh apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali itu nihayat al-hidayah. Jadi puncak-puncak hidayah. Nah ini sebaliknya. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha ya mutasawwifan. Apa artinya? Tapi kalau yang engkau rasakan, hatimu itu menemui ketika engkau menghadapi, yaitu menghadapi ini, materi-materi ini, yang ada dalam kitab ini, ya tentang bidayatul hidayah itu. Kok kemudian, mutasawwifan, apa itu? Tidak tertarik. Itu ngaji apa saya ngene-ngene ae. Sampeyan gak tertarik blas. Lalu lanjutannya. Wabil amali bimuqtadhaha mumatilan. Sudah tidak tertarik, lalu kemudian apa yang diajarkan, yang dituntut itu untuk diamalkan, kok kita malah males-malesan. Tidak ada asarnya, males-malesan. Fa'lam, nah ini. Fa'lam ketahuilah. Anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya an nafsul ammaratu bisu. Ini kata Imam Ghazali. Bukan kata saya loh ya, ini kata Imam Ghazali. Kita enaknya ngaji kitab itu, saya baca itu saya dituturi oleh beliau. Kita semua dituturi oleh Imam Ghazali. Jadi kan bukan saya yang nuturi sampean, enggak, ini Imam Ghazali. Kata beliau begini, lek wis gak tertarik, mari ngono gak semangat untuk mengamalkan, males-malesan. Apa kata Imam Ghazali? Fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi. Ketahuilah bahwasanya dirimu atau jiwamu yang sampean itu condong untuk mencari ilmu, itu ternyata parameternya dia belum betul-betul nafsu itu yang mutmainnah, tapi baru an-nafsul ammarah bisu. Jadi tingkatannya itu jiwa yang al-ammarah bisu. Itu
Dulu ketika Ramadan kayaknya pernah kita bahas ya. Jadi manusia itu kan ada aspek zahir, ada aspek batin. Dulu masih ingat ya? Pertama hari kedua, hari pertama Ramadan malamnya itu setelah tarawih itu hari Selasa saya ingat. Ya kan? Itu penciptaan Nabi Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi manusia itu dari fisik, kemudian fisiknya dijadikan oleh Allah, kemudian ditiupkan wa nafakhtu fihi mir ruhi, yaitu sebagian dari ruh yang aku ciptakan kata Allah. Maka jadilah manusia. Nah, di dalam fisik ini yang kemudian ditiupkan ruh, kita jadi hidup. Inilah kemudian orang disebut dengan an-nafas. Pokoknya ono iki wujud iki, kemudian dimasuki ruh, itu namanya an-nafas. Maka dia hidup, dia bergerak. Dia punya perasaan. Lah an-nafas itu ya, itu ada tingkatannya. Yang paling rendah itu namanya an-nafas yang al-ammarah bisu, ini yang kata Imam Ghazali. Itu adalah dorongan yang penguasaan dari aspek zahir atau materi itu lebih dominan. Ya, urusan fisik. Pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan biologis, makan, minum, mohon maaf, seksual, itu lebih dominan. Ini kalau dilepas, orang bisa kayak binatang. Kalau tidak dikontrol oleh agama. Kalau tidak dikontrol oleh akal. Yang akal itu dibimbing oleh wahyu. Kan kita itu mau berbuat sesuatu yang agama melarang dengan lawan jenis. Itu kan rimnya itu kan agama. Kalau itu sudah sampean remehkan, ini berarti ammarah bisuknya lebih dominan. Biasanya orang yang kayak begini ini, itu diajak baik itu wangel. Biasanya. Dia nanti targetnya hanya yang minimalis-minimalis. Hanya yang zahir-zahir. Ya. Kalau di sini insya Allah mudah-mudahan baik semua. Karena ini kan tinggal di asrama begini. Tapi kalau yang di kos-kosan itu. Ya, umpama kos-kosannya bebas. Lalu kemudian dia, pokoknya los lah. Ini orang begini ini, itu kalau diingatkan mesti gandengannya nanti koyok yo, tapi dia tidak nerima sesungguhnya jiwanya itu. Itu sudah gandengannya. Ya, dia hanya ngambil yang minimalis. Minimalis itu umpama di tempat lain ya. Ya kita itu bersyukur ya, umpama di sini ini, tadi kan kita ngobrol-ngobrol kan kegiatannya kan banyak ini. Walaupun sampean awalnya, umpama loh ya, awalnya itu merasa terpaksa. Saya tidak tahu ya perasaan kalian. Tapi itu harus disyukuri, sampean latih, jangan merasa terpaksa, tapi jadikanlah ini kebutuhan. Karena kalau sampean terus-terusan merasa terpaksa, sono ngaji ini, aku tapi nek gak melok ngaji nanti beasiswa dicabut, beasiswa tatan, umpama begitu ya, umpama loh ya. Sampai lalu terpaksa tok ikut. Itu eman, itu berarti masih dalam tahap ammarah bisuk tadi. Hanya mengambil minimalis. Wis pokoknya melok, pokoknya ngetok. Faham gak faham, wis pokoknya melok, begitu jadinya. Itu eman. Maka nafsu itu, ammarah bisuk itu harus meningkat. Jangan sampai berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ, itu aspek dorongan jasmani yang sifatnya biologis tadi itu lebih dominan, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Maka yang berikutnya apa? Ada namanya an-nafsul lawwamah. Maka dalam Al-Quran itu ada surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa an-nafsul lawwamah itu? An-nafsul lawwamah itu tengah-tengah. Nafsul lawwamah itu dorongan yang buruk-buruk masih ada, tapi ketika sudah melakukan, terlanjur melakukan, itu ada rasa bersalah, mencela dirinya. Tapi jangan berhenti di situ, itu sesungguhnya menjadi loncatan untuk menjadi baik, menjadi an-nafas yang an-nafsul mutmainnah. Nah yang tertinggi itu yang ini. Pokoknya disebut nafas, itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah,
Karena semua nafas itu mengalami kematian, maka jangan sampai kita mati dalam kondisi, mohon maaf, naudzubillah, an-nafsu yang al-ammarah bisu. Karena kalau orang meninggal dalam kondisi itu, ya, an-nafsul ammarah bisu, itu nanti pada tidak oleh Tuhan tidak dipanggil dengan mesra. Karena yang dipanggil dengan mesra itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu kalau diterjemahan munculnya hanya wahai jiwa yang tenang. Tenang itu apa maksudnya? Semua orang mati ya kelihatannya tenang. Karena ya kan orang mati kan gak apa-apa. Cuman yang nafas itu adalah setelah roh yang ada jasad terpisah, maka ini menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kok tenang? Perintah Allah sudah dilakukan. Sehingga apa? Sehingga orang mati itu betul-betul disebut wafat. Wafat dalam bahasa Arab itu dari kata-kata wafa, tawaffa, ya, tuwfiya orang meninggal, itu maknanya sempurna, disempurnakan. Apanya yang sempurna? Maka pesannya orang itu kalau mati setidaknya dia sudah ada usaha untuk sempurna dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, termasuk dalam menjauhi larangannya. Paling tidak itu ada progres gitu loh. Malah yang menarik begini, Rek. Di ayat Quran itu kita itu minta petunjuk kepada Allah itu ihdinas siratal mustaqim. Itu dulu pernah ada orang non-muslim itu yang protes. Katanya begini, orang Islam itu loh masih minta petunjuk, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Lalu kesimpulannya menurut mereka, berarti orang Islam itu belum berada di jalan yang lurus. Buktinya apa? Masih minta petunjuk. Ternyata ini, dalam bahasa Arab, itu ada dua ungkapan yang berbeda antara ihdina ilas siratil mustaqim dengan ihdinas sirotol mustaqim. Kalau ihdina ila, berarti kita belum di dalamnya. Tolong saya dikasih tahu jalan menuju ke. Berarti kita belum di situ. Belum di jalan itu. Tapi kalau langsung maf'ul, langsung objek, ihdina as-sirata, nggak pakai ila, itu maknanya bisa dua. Kita sudah di dalam as-sirat al-mustaqim ini, ya. Tetapi kita minta agar kita tidak tersesat, agar kita tetap berada di sini. Sehingga sudah benar ini. Atau yang kedua, ada orang yang belum masuk, itu bisa mencakup masuk ke dalam ini. Terus yang kedua, yang unik. Biasanya kalau sampean minta petunjuk itu, yang ditanyakan tujuannya, apa jalannya. Sampean mau ke Surabaya, sebentar, mau ke Surabaya. Tanya ke teman itu, Surabaya ku nang di arah. Kan Surabaya keluar. Surabaya, oh sana Surabaya. Sana Surabaya. Surabaya muncul. Sampai enggak tanya. Jadi tanyanya itu tujuannya. Nanti apa lewat tol, apa lewat bawah, ya itu terserah. Tapi kalau ini tuh jalannya yang ditanyakan. Tapi kalau sudah berada di jalan itu, sampean akan sampai pada tujuan. Jadi ibaratnya as-sirat al-mustaqim itu jalan yang luas, yang lurus, yang itu kita akan sampai pada tujuan. Makanya dalam Al-Quran itu, kita ini diuji, ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang penting itu ada progres. Progres itu apa? Orang itu kalau barokah hidupnya, progresnya itu naik, meningkat. Dulu kita umpama, ini kan macam-macam ya, ada yang pernah di pesantren, ada yang enggak. Umpama enggak pernah di pesantren, kemudian alhamdulillah sudah tinggal di sini loh, ada ngajinya. Kemudian sampai ada progres dari sisi kewajiban kita sebagai abad. Abad itu hamba, itu kewajiban individu yang tidak bisa ditawar. Toharohnya benar, sholatnya benar, ibadah sampean benar, menjauhi maksiat. Itu yang tidak bisa ditawar. Sampean bisa ngaji itu tidak bisa ditawar. Kalau sampean kuliah jurusan matematika, ngambil prodi ekonomi, ngambil ini, itu nanti dalam konteks fungsi kita sebagai khalifah. Kan begitu? Sebagai khalifah. Kalau sebagai abad, ini yang tidak bisa dinyang. Kita tidak bisa milih hanya, umpama, tidak pernah belajar fikih. Alhamdulillah di sini ada kajian fikih. Lalu nanti di akhirat ditanya, kenapa kalian tidak belajar fikih? Ya Allah, saya ini tidak belajar fikih
karena saya sibuk belajar matematika. Oh, enggak bisa. Itulah yang kata Imam Al-Ghazali, ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain bagi diri kita. Kalau prodi yang sampai ambil itu fardu kifayah. Harus ada orang beriman yang ambil itu, tapi enggak semuanya harus sampai ambil. Mau ngambil satu prodi saja pusing, enggak selesai-selesai. Belum lagi tugasnya kalau sudah menjelang akhir semester begini ini. Apalagi kalau semua prodi. Wah, kan begitu. Tapi orang Islam harus ada yang ahli matematika, harus ada yang ahli ekonomi, harus ada yang ahli hukum, harus ada yang ini. Kenapa? Karena dalam konteks sebagai khalifah fil ard. Karena kalau tidak, ini nanti berbahaya kalau dipegang orang-orang yang abadnya tidak baik. Sehingga nanti bisa menyelewengkan ilmunya. Makanya landasan tujuan ilmu itu adalah, tadi kata Imam Al-Ghazali, ini akan mencapai pada puncak-puncaknya, yaitu yang paling inti nanti adalah khasyatullah. Itu tujuan ilmu. Itulah yang disebut dengan nihayatul hidayah. Jadi ada puncak-puncak hidayah sampai pada puncaknya nanti. Jadi an-nafs yang al-ammarah bisu. Jangan sampai ini mendominasi. Syukur-syukur ini hilang lalu ganti dalam diri kita itu an-nafsul mutmainnah. Kalau orang yang sudah an-nafsul mutmainnah itu menghadapi apapun itu tenang. Ya. Karena dekat dengan Allah. Orang itu kalau dekat dengan Allah itu tidak justru malah ngeremehkan orang, enggak, tapi justru dia semakin hati-hati dalam melakukan banyak hal, semakin bertanggung jawab, semakin berintegritas. Pokoknya ngapi-api lah pokoknya. Karena dia muqarabah. Dia ini dekat dengan Allah. Apalagi sampai pada musyahadah kan begitu. Fa'alam. Oh lanjutannya ini ya. Jadi ini yang an-nafs yang al-ammarah bisu. Jadi lah ono sing ngaji termasuk kegiatan-kegiatan rutin kok artinya belum bisa menerima, masih rasa terpaksa. Ini harus kita latih. Harus kita paksa. Karena kalau bukan kita terus siapa? Ustadz yang ngajar itu kan hanya secara zahir menyampaikan. Itu hidayah yang umum. Lah sampean sendiri yang bisa dalam diri sampean. Ya Allah saya ingin ngaji itu tidak terpaksa. Saya ingin. Itu harus dari sampean sendiri. Waqad intahadat muti'atan li syaitan al-la'in liyudliyaka bihabli ghururihi. Ya. Waqad intahadat lan teman-teman bangkit. Jadi nafsu yang ammarah bisu itu bangkit. Kenapa? Karena dia muti'atan li syayatin. Jadi keadaannya itu dia mentaati pada setan, al-la'in, setan yang terlaknat. Untuk apa? Liyudliyaka, untuk menunjukkan kepada kalian, kepadamu, bihabli ghururihi, dengan tali tipu dayanya. Tipu dayanya setan. Fayastadri juga, ya, bimakidatihi, maka orang akan mengalami istidraj. Engkau akan mengalami istidraj itu dengan tipu dayanya setan ila ghamratil halaki, yang mengantar kepada jurang kehancuran. Jadi istidraj itu koyok-koyok zahirnya itu anugerah atau nikmat, padahal itu justru mengantar kepada kehancuran. Ini yang berbahaya. Contoh, ada orang dapat kiriman banyak, entah dari orang tuanya, entah dari beasiswanya. Tapi ternyata uang dari orang tua atau uang beasiswa itu justru tidak dipakai untuk hal-hal yang baik. Malah dipakai maksiat. Malah dipakai hal-hal yang tidak genah. Umpama lo ya. Yuk koyak-koyak semua terfasilitasi. Lancar, tiap bulan lancar kan begitu. Ya, itu padahal istidraj. Hati-hati. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi orang kayak diberi nikmat, itu orang itu kalau begitu itu malah semua fasilitas itu dibuka oleh Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'
Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sampai kayak gitu. Falamma nasu ma dzukiru bi. Maka tatkala mereka lupa terhadap apa-apa yang kami peringatkan terhadap mereka. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua fasilitas itu. Kemudahan-kemudahan, akses-aksesnya dibuka. Termasuk akses kemaksiatan. Tapi ingat, hatta idza farihu bima utu. Hati-hati. Sampai-sampai ketika mereka merasa berbahagia dan bergembira terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Akhadnahum baghtatan. Kami cabut, kami ambil secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Hanya berputus asa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini jangan sampai. Jadi inilah yang disebutkan fayastadrijuka. Jadi termasuk ini apa namanya? Setan tadi itu. Koyok-koyok itu baik gitu kan. Bimakidatihi. Lah ini dengan tipu dayanya. Setan ini punya tipu daya yang luar biasa. Ini padahal akan mengantar kepada jurang kehancuran. Wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala. Dan setan itu secara sengaja tujuannya itu adalah untuk mendorong kamu ya melakukan keburukan, tapi kadang-kadang fi ma'radil khair, dalam kedok kebaikan. Hatta yulhiqaka bil akhsarin, sehingga engkau merasa sebagai orang-orang yang sehingga engkau menjadi tergabung pada orang-orang yang rugi melakukan amal. Contoh, apakah semua orang yang menyumbangkan hartanya itu mesti diterima oleh Allah? Belum tentu. Ada orang memberikan santunan atau memberikan bantuan tunai kepada fakir miskin. Ternyata uangnya hasil korupsi. Itu tidak bisa kemudian berdalih begini, saya sudah korupsi sekian, maka untuk membersihkan ini saya sumbangkan sekian. Oh tidak bisa, kalau sumbernya sudah kotor, sumbernya sudah haram, ini tidak bisa dibersihkan. Ya, sama umpama dari sumber itu sudah hitam pekat ya, mau disalurkan kemanapun ya tetap, itu tidak bisa membersihkan. Lah orang itu kadang-kadang tidak terasa. Setan tuh godanya begini. Ada orang itu kayak melakukan kebaikan. Padahal dia nanti rugi. Kenapa? Karena itu aslinya keburukan, tapi berkedok kebaikan. Contoh loh ya. Ada teman kita yang butuh entah nanya-nanya tugas atau apa begitu. Perempuan cantik lagi umpama loh ya. Kita asalnya tidak ada apa-apa. Tiba-tiba setan kemudian goda. Kamu bantu itu loh, dapat pahala. Akhirnya kata si perempuan itu, ya wes nanti kita ketemu di kafe. Wah, akhirnya berduaan. Jari setan nih, kamu bantu itu ganjarannya gede. Aku kan ngewangi ganjarannya gede. Padahal itu keburukan, tapi berkedok koyok-koyok kebaikan. Padahal nanti itu akan, ketika itu sudah terjadi ketemuan berdua, nanti setan akan membisiki lagi yang lain-lain. Makanya setan tuh godanya kan yang harus kita waspadai kan begini. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Jadi rencananya setan tidak cuma satu, tapi banyak. Dan itu bertahap. Satu tahap selesai, tahap berikutnya. Nah ini. Atau ada orang ngaji, ngisi ngaji di mana-mana. Lah sebelum ngaji itu sudah ditarget begini. Saya mau diundang ceramah, ngisi ngaji ceramah ini namanya. Tapi tarif saya sekian. Mama begitu. Ngaji ini ketoke api, tapi sebenarnya niat terselubung dalam hatinya itu, saya kalau bisa rohnya tidak 1 juta atau 2 juta, saya tidak mau.
Ini berarti kan sudah karena yang lain. Loh kan begitu. Beda dengan begini, wes pokoknya aku niat ngaji. Kok dini ada fadol, ya diterima karena itu cara Allah membagi rizki lewat siapa. Tapi bukan itu tujuannya, kan sudah beda itu. Kalau yang tadi kan orang nanti akan melihat, ngaji ini enak itu. Ternyata di balik itu dia punya target tertentu. Saya kalau ngaji di sini 5 juta, ini 10 juta, ini harus sekian nih. Kalau enggak sekian saya enggak mau. Itu berarti koyok-koyok itu apik, ya. Padahal itu buruk, kedoknya saja yang bagus. Loh setan itu seneng gudong ini. Dan macam-macam lah, contoh-contoh yang lain nanti silakan dianalogikan kepada hal-hal yang lain. Sehingga orang nanti akan terjerumus pada al-aksarina a'mala. Iya enggak apa-apa. Al-aksarina a'mala itu apa? Melakukan amal banyak tapi muspro. Muspro itu apa ya? Tidak ada artinya. Orang-orang non-muslim, ya, itu nanti sama muspro. Ambil contoh. Yang punya Microsoft itu siapa? Bill Gates ya. Bill Gates itu kekayaannya masih ada orangnya. Tapi tidak tinggal di sini ya. Itu kan kekayaannya luar biasa ya. Masuk jajaran orang-orang terkaya di dunia. Ya. Sama jangan berkecil hati. Mudah-mudahan kalau tidak bisa terkaya di dunia nanti terkaya di akhirat. Amin. Bill Gates itu setiap tahun ada sekian persen dari penghasilannya itu untuk urusan-urusan sosial. Itu dulu ada pertanyaan begini. Loh, mereka itu sudah melakukan kebaikan untuk umat manusia. Tapi mengapa nanti di akhirat kok mereka ini disiksa, mereka ini rugi, mereka ini kok nggak dianggap? Itu kalau dilihat secara zahir, orang akan mengatakan berarti Tuhan seakan-akan tidak adil. Begitu jadinya. Jangan sampai itu keluar kata-kata itu. Tidak mungkin Allah tidak adil. Allah itu maha adil. Ternyata kata kuncinya begini. Pertama, sampeyan titeni orang yang ahli sedekah itu, sedekah ya untuk kepentingan sosial dan lain-lain, itu pasti tidak akan mengalami kerugian. Termasuk orang non-muslim. Bedanya kalau orang Islam itu bisa jadi hartanya menjadi barokah ketika di dunia, nanti balasannya di akhirat kalau dia niatnya benar. Orang non-muslim itu oleh Allah sudah dibalas tuntas ketika di dunia. Jadi orang-orang non-muslim itu yang ahli sedekah, yang ahli berbagi dan seterusnya, itu kalau dia berkarir, itu karirnya tambah sukses. Sama titeni itu. Jadi sudah dibayar kontan. Sehingga nanti dia tidak bisa menuntut Tuhan ketika di akhirat, karena sudah dibayar kontan di akhirat. Itulah Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Terus jawaban yang kedua, kenapa orang non-muslim itu rugi nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan, walaupun itu bermanfaat untuk umat manusia. Itu soal siapa tuannya. Saya umpama ada si A ikut membantu saya. Ya nyupir, ya driver, ya bersih-bersih rumah. Lalu si B ikut Mas Fandi, umpama ya. Yang A ini ikut saya, itu gak sergep. Kerjanya itu, kinerjanya itu, etos kerjanya tidak bagus lah. Yang B tadi ikut Mas Fandi ini, serawegep. Saya bilang Mas Fandi, B itu melok sampean kok serawegep men tantang gawe ini. Saya memuji si B, tapi kira-kira kemudian kalau Mas Fandi bilang ke saya, atau si B minta gaji kepada saya kasih enggak? Enggak bisa. Wong sampean kerjane nang Mas Fandi kok minta gajinya pada saya. Urusan keimanan itu ada urusan kepada siapa kita ini menghamba. Kan begitu? Kalau menghamba kepada Allah, maka nanti Allah yang akan memberikan ganjarannya ketika di akhirat. Kalau menghamba kepada selain Allah, ya minta odewe nang Tuhanmu yang kamu yakini, kan begitu?
Kok nanti komplainnya kepada Allah? Kata Allah, lah wong kamu dulu tak suruh ikut saya, ndak mau kok sekarang nuntutnya ke saya. Apa urusannya dengan saya? Kan jadi begitu. Walaupun secara hakiki semua yang menciptakan mereka itu ya Allah. Tapi kan kemudian manusia itu diberi hati, diberi akal, diberi petunjuk agama. Tinggal siapa yang mau ikut, siapa yang tidak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kan begitu. Yang ketiga ini. Ternyata amal-amal kita itu kunci pembukanya itu adalah sholat. Karena kalau kunci surga itu miftahul jannah itu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Orang kalau punya kalimat tauhid, dia bersyahadat, dia pasti masuk surga. Tapi yang kok sih kadang disiksa dhisik, dintekno dhisik dosane dibakar dulu di neraka, baru dintas baru masuk surga. Nah, amal itu akan bisa mendownload rahmat Allah. Dan itu ada kuncinya. Yang bisa membuka kunci amal kita di dunia itu sholat kita. Makanya hadisnya kan, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Lah kalau ada orang amalnya banyak, sholatnya enggak patek. Ini podo ambek uang, duwe akeh di ATM tapi lupa password. Bisa nggak diambil, diakses? Nggak bisa. Iya kalau di dunia, 3 kali blokir, nanti tinggal lapor ke bank, diurusi lagi bisa. Kalau di akhirat, nggak bisa. Beda lagi urusannya. Karena di setiap tempat itu ada aturannya masing-masing. Jangan aturan di sini lalu kemudian dipaksakan dibawa ke sana. Dulu waktu di dunia bisa kok buka blokirnya. Sudah, dunia itu mazro'ahnya untuk akhirat. Ini ladangnya di sini. Makanya kita ini perbaiki sholat kita, termasuk memperbaiki amal-amal yang lain. Jadi ini kita lanjutkan. Jadi hati-hati. Nanti ada orang yang kayak melakukan amal banyak, tapi di hadapan Allah tidak ada artinya. Itulah yang dalam surah Al-Mutaffifin disebut Al-Mutaffifin atau apa itu ya? Surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yaumaidin khashi'ah amilatun nasibah. Lah amilatun nasibah itu dia berusaha keras, berusaha tapi ternyata dia rugi. Jadi amalnya itu tidak bisa mensupport dan menyelamatkan dirinya dan mengantarkan untuk mendownload rahmat Allah, enggak bisa. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Jadi orang-orang yang al-akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi amalnya itu, mengalami kerugian, yaitu orang-orang yang sesat usahanya. Jadi dia ini ketika berusaha di dunia, sa'yuhum itu maksudnya semua dalam kehidupannya, segala jenis usahanya di dunia itu dia sesat, keliru jalan. Ya, orang kafir tadi ya keliru jalan. Orang mukmin menuntut ilmu tapi salah niat itu juga bisa dianggap salah jalan. Makanya kita ngaji ini biar tidak salah jalan. Harapannya itu. Wahum yahsabun, dan mereka menduga annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu sudah berbuat yang terbaik. Jadi jangan-jangan kita ini menduga sudah berbuat yang terbaik, ternyata akhsarina a'mala na'udzu billah. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama wa ma warada fihi minal athari wal akhbar. Dan ketika terjadi hal tersebut, ya, kalau tadi orang dikuasai dengan an-nafsu al-ammarah bisu tadi, ya, ini setan ini justru malah masuk ke situ. Malah setan ini membacakan kepadamu keutamaan ilmu, derajatnya ulama. Ya. Tapi itu casingnya agar orang itu tambah riya, tambah pamer, tambah merasa, sayanya paling hebat, lalu muncul kesombongan. Nah ini yang bahaya. Itu adalah bisikan-bisikan setan.
Jadi koyok-koyok itu zahirnya bagus, tapi ternyata ini menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Na'udzubillah. Wayulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Setan melalaikanmu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sudah berpesan dalam sabdanya, kata beliau begini, man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang terjemahannya hadis ini adalah barang siapa yang bertambah ilmu, ya izdada tambah sopaman ilman ing ilmu, artinya ilmunya bertambah. Tapi kok dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari hidayah, petunjuknya tidak bertambah. Ya. Maka lam yazdad minallahi illa bu'dan. Pada dasarnya orang ini tidak bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Hati-hati. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan setan juga melalaikan kalian dari sabda Rasulullah, pesan Rasulullah. Kata Rasulullah begini, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah. Ya, orang yang sangat nemen siksanya pada hari kiamat, yang paling dahsyat siksanya. Jadi manusia atau orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah alimun, orang yang alim. Lam yanfa'hullahu bi'ilmihi. Lam yanfa' yang tidak memberikan manfaat hu ing alim sapa Allah bi'ilmihi kelawan ilmunya. Jadi ilmunya tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Kita ini selama ini banyak yang salah menduga. Dikira ilmu yang manfaat itu kalau sudah mengajar. Padahal orang yang mengajar itu banyak yang juga, naudzubillah, untuk dirinya saja ilmunya tidak manfaat. Ngomongi koyo yo-yo. Tapi ternyata yang baik-baik tidak dilakukan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Tapi mengajar itu, yang baik itu, apalagi terkait dengan ilmu-ilmu yang fardu ain, tadi yang sempat saya jelaskan tadi, maka yang baik itu memang kita ini sudah ada progres untuk melakukan, lalu mengajak orang lain, itu yang bagus. Berarti manfaat untuk diri kita, lalu ngajak orang lain dengan mengajarkan, dengan ngajak, itu termasuk manfaat juga buat orang lain. Kan begitu? Pak, ini ancamannya luar biasa ini. Jadi orang yang alim, orang yang tahu, nanti azabnya bisa lebih parah di akhirat dibanding orang yang tidak tahu. Gara-gara apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Minimal bagi dirinya sendiri. Sehingga ilmunya tidak bisa menyelamatkan orang tersebut. Sehingga ilmunya tidak bisa mengantarkan menuju hidayah yang nihayat al-hidayah tadi. Kenapa? Karena ketika ngaji bidayat al-hidayah, baru dasar-dasarnya jiwanya berontak, tidak mau nerima. Maka itu yang bisa memanage adalah diri kita. Tentunya dengan terus berusaha dan didukung dengan doa yang serius meminta kepada Allah. Agar melunakkan hati kita. Karena hati yang keras itu sulit sekali. Kecuali dengan pertolongan Allah. Loh, orang itu kalau hatinya keras, yang nafas yang al-ammarah bisu itu kalau diingatkan orang, kadang itu ada yang timbangannya rame, lalu koyok-koyok yo-yo, nggih, tapi nggak kepanggih. Setelah itu balik maneh ke jalan yang tidak benar. Ada begitu itu. Na'udzubillah. Sekarang itu Masya Allah, ujian sampean itu, ya ujian kita semua ya. Dan tantangan itu semakin berat. Gadget itu, gawai yang sekecil ini ya, hanya ukuran berapa ini. Tapi kok wabe kalau kayak gini. Sampean mau baik, mau tidak baik itu ada di sini. Sampean sekamar berapa orang di sini? Apa? Ada yang sendirian? Tidak ada. Yang sekamar 2,
pakai kasur, susun ranjangnya. Wah, yang tidur di atas umpamanya. Mau tidur, yang dibuka itu hal-hal yang enggak tahu arahnya kemana, temannya di bawah kan enggak tahu. Dia asik sampai malam begitu. Umpama loh ini. Tapi saya enggak curiga loh ya. Nanti sampai merasa dicurigai. Enggak, ini contoh saja. Itu kan ya akhirnya yang lain-lain terbengkalai. Koyok-koyok HP ini mengantarkan kepada kebaikan. Itu sederhana sekali loh ya. Kita hanya megang, cukup dengan satu tangan, jempol digerak-gerakkan. Itu bisa 1 jam, 2 jam tuh enggak ngapa-ngapain hanya gara-gara ini. Kecuali kalau nanti nge-game, itu butuh 2 tangan. Gini. Saya tuh kadang-kadang itu takjubnya itu heran. Kemarin hari Sabtu kan saya ikut jalsa isnadiyah. Jadi pemberian sanad dari kitab-kitab sama bacaan-bacaan hizib itu. Salah satu peserta yang saya heran, itu kan termasuk ijazah hadis musalsal yang dari Rasulullah itu sambung sampai ke kita. Saya tuh heran, ada di tengah-tengah itu salah satu peserta. Padahal ada mujiznya, ada kiainya di depan itu. Dia itu hadir di situ, tapi duduk di belakang di pojok. Saya tahunya itu pas mau ke kamar kecil. Saya lewat begitu. Dia itu enggak mendengarkan, tapi dia itu dingkluk ini kata khusyuk. Ternyata main Mobile Legends itu. Aku ini ya Allah, masih hobi game mbok yo ngerti nggon rek. Batin saya loh. Itu sampai terjadi kayak begitu. Ya memang haknya dia, cuman kita itu kan ya apa ya ini alat segini tapi di sini semuanya ada. Jadi sampai gawe apa ya terserah. Kalau pagi sebelum subuh ngeceti berapa cewek, ada semua umpama. Semua dibangunin, bangun yuk sholat malam. Sehingga kata ceweknya begini, ini calon imam dalam rumah tangga ini. Setiap malam ngajak sholat tahajud. Tapi setelah WA di-share ke beberapa orang, tidur lagi dia. Kalau tidur lagi. Ada di sana, bukan di sini. Itu kok iki ya. Jadi ini. Tapi kalau yang baik-baik ya ada. YouTube yang dilihat ngajinya siapa. Nganggur-nganggur dengarkan murotal, dengarkan ngaji. Sehingga ilmunya nambah. Kalau yang suka musik, ya musik tok ya ono. Nyetel ngaji gak tahu, musik tok ya ono. Tapi bukan di sini, di tempat lain. Yang diperlukan itu adalah keseimbangan. Ya, musik ya boleh, ya boleh, tapi ya ngono tapi ya ojo ngono. Jangan sampai mengalahkan hal-hal yang wajib yang termasuk bidayatul hidayah untuk mengantarkan nihayatul hidayah. Jadi jangan sampai melalaikan itu. Karena semua hal, apa itu kebaikan, apa itu keburukan, itu biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya jangan ngeremehkan hal-hal yang kecil. Ya. Sedikit lagi. Allahumma wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rasulullah mengajarkan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk. Wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak terangkat, tidak diangkat, artinya tidak diterima. Jadi amal wakil tapi gak diterima, na'udzubillah. Wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar itu ya tidak dikabulkan. Didengar saja enggak, apalagi dikabulkan. Jadi ini kita minta kepada Allah perlindungan dari 4 hal ini. Ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha', wa amalin la yurfa', wa du'ain la yusma'. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan itu juga melalaikan kita dari sabda atau pesan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda begini, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqaradu shifahuhum bima qariyu minar. Faqultu man antum, qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi.
Ini Rasulullah ini pada satu malam, ini ketika peristiwa Mi'raj ini. Jadi Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj, ya ketika naik ke langit, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, itu beliau termasuk diantarkan, ditunjukkan ke surga dan neraka. Maka ketika di neraka itu, Rasulullah, makanya ini lanjutannya kan, marartu lailatan usriya, pada satu malam ketika aku diisrokan, usriya bi, diisrokan, isrokan dengannya mi'raj, isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian mi'raj. Yang mi'raj dalilnya ada dalam surah An-Najm, ya. Kalau yang awal Al-Isra itu dalilnya Isra. Itu dua peristiwa yang dalam satu rangkaian. Bi aqwamin. Jadi Rasulullah diperlihatkan bertemu dengan aqwam, orang-orang kaum yang tuqradu shifahuhum, ya. Mulut mereka dipotong dengan geraji dari neraka ini, dari api. Jadi mulutnya itu dipotongnya bentuknya yang seperti apa ya, tapi yang jelas Rasulullah menyampaikan begitu. Kemudian fakultu, aku bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian ini? Ternyata orang yang ditunjukkan dengan dihukum seperti itu di neraka, dia menjawab begini, qalu kunna, kami ya Rasulullah, dulu ketika di dunia, ya, na'muru bil khair wala na'tihi. Kami memerintah orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi kami tidak melakukannya. Wa nanha 'anil syarri, dan kami melarang keburukan, tapi kami justru melakukannya. Kan begitu. Kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Jadi melarang keburukan tapi justru malah dilakukan. Inilah nanti yang Rasulullah diberi gambaran orang seperti itu, ini dipotong nanti mulut-mulut mereka, lidah-lidah mereka ini dengan alat pemotong, gergaji-gergaji di neraka sana. Ini yang harus kita waspadai. Dan ini setan itu menggoda kita dengan melalaikan kita terhadap pesan-pesan Rasulullah ini. Sehingga orang semakin enjoy dalam melakukan kemaksiatan. Orang maksiat itu ya, kalau teman sampean yang di kos-kosan malah. Siklusnya anak kuliah itu kan biasa, kalau di kos-kosan itu nanti kalau kos-kosan perempuan nanti ada cowoknya yang datang, enggak semuanya ya, tapi banyak yang begitu. Nanti dijemput entah keluar kemana. Umpama kita berada di kosan itu atau kos-kosan kita itu naudzubillah ya, yang bebas, cewek masuk, kan ada di Mercosari kan juga ada itu. Masuk. Itu kita, umpama kita ini punya benteng yang kokoh, tapi karena lingkungannya seperti itu lama-lama kata setan begini, nah itu loh, kamu gak pengen tak. Akhirnya nafas yang al-ammarah bisu tadi, asyahawat, itu mulai ngipas-ngipas. Wah, saya juga bisa kalau gitu. Belum lagi nanti kalau teman kita itu cerita, wah saya bisa menaklukkan ini, wah. Sehingga sampai jadi terpacu. Nah setan masuk di situ. Makanya kita butuh nyari lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, itu untuk menjaga keistiqomahan kita. Ini memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya, tapi untuk masa depan kita, demi kebaikan masa depan kita, kesuksesan sampai dunia akhirat, maka ya lingkungan yang baik seperti inilah yang nanti akan membawa kesuksesan sampai di masa yang akan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Masih ada waktu beberapa menit sambil saya baca presensi. As Ilham Fahrezaldi, Hamdan Fuadi. Lomba apa? Luar biasa ya, Masya Allah. Mas Walil, Muhammad Zidki Fathur Rahim, Wafiyuddin, Muhammad Wafiyuddin. Lomba juga. Iya. Zainul Kuramai Rudi.
Raihan Mujahid, Bayu Dwi, Victor Imaduddin. Ini kalau sekali begini mungkin belum hafal ya. Nanti kalau berkali-kali setiap 1 bulan sekali, mudah-mudahan bisa cepat hafal. Sehingga bisa silaturahim nanti ketemu di jalan. Saya bisa nyopo sampean. Ketemu Mas Victor. Iya, Victor. Dari mana Mas Victor ini? Jombang. Jombang mana Mas? Oh, Peterongan. Pasi Agung. Ikramullah. Oh iya. Dimas Abdillah. 12 orang. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. 1 mungkin. Ini jam 7:11. Wonten. Mas Andi, mau tanya? Alhamdulillah. Hah? Ada teman-teman. Tadi yang WA saya tadi yang sinten yang WA sore-sore tadi. Oh jenengan. Nomor jenengan tuh ya. Nanti kalau yang bulan depan itu kalau WA mungkin udah beberapa hari, khawatirnya saya mungkin pas ada acara atau apa gitu. Makanya kemarin saya tanya jangan kapan ya? Kemarin ya. Itu rencana kapan? Ternyata kan hari ini. Enggak, nanti mungkin 1 minggu sebelumnya enggak apa-apa mungkin. Konfirmasi aja. Sehingga mudah-mudahan pas ada acara-acara yang lain. Gimana? Kalau enggak ada, udah ada. Cukup dulu nggih. Gimana? Kita akhiri, mudah-mudahan majelis ilmu kita ini sebagaimana harapan kita di awal tadi, manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.